Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Diaudi Badwi dengan NPM 211101107. Hari ini saya akan mempresentasikan di tugas manajemen lintas budaya mengenai karakteristik berdagang orang NTB. Sebelum saya akan masuk ke dalam topik utama tentang karakteristik berdagang orang NTB, saya akan menjelaskan secara umum mengenai Nusa Tenggara Barat terlebih dahulu. Nusa Tenggara Barat atau disingkat NTB ialah provinsi di Indonesia yang ada di bagian tengah Kepulauan Nusa Tenggara di antara Provinsi Bali dan di sebelah barat dan dari Provinsi Tenggara Timur di sebelah timur. Pusat pemerintahan NTB ini di Mataram. Jadi ibu kota NTB ialah Kota Mataram. Nusa Tenggara Barat memiliki 8 kabupaten dan 2 kota, termasuk Kota Mataram. Di pertengahan tahun 2023, penduduk NTB ini berjumlah sekitar 5.576.992 jiwa, dengan kepadatan 264 jiwa per kilometer. Mayoritas penduduk yang ada di Nusa Tenggara Barat adalah suku asli setempat, yaitu 93,33% itu suku Sasak, 67,57% itu berasal dari Bima, Sumbawa, Dompu, serta yang lainnya sekitar 25,76%. Berdasarkan data dari Sensus Penduduk Indonesia 2010, yang termasuk etnis atau suku bangsa di Nusa Tenggara Barat tadi, Sasak, Sumbawa, dan lain-lain. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam topik utama tentang karakteristik berdagang dari orang NTB. Nah, sebenarnya pasar di NTB itu sama saja dengan pasar yang lainnya. Ada pedagang, pembeli, ada suatu tempat yang dinamakan pasar. Namun ada beberapa perbedaan-perbedaan kecil di pasar NTB. Misal, di suatu kota Mataram, di Mataram itu ada yang disebut pasar hantu. Kenapa disebut pasar hantu? Karena para pedagang itu biasanya mulai membuka pasar, mulai menyiapkan tempat mereka mengeluarkan barang-barang yang akan diperdagangkan itu sejak subuh, makanya dijuluki pasar hantu. Yang dijual di pasar ini juga sama saja dengan pasar yang lainnya, kayak sayur, buah, daging, ikan, ayam, sembako, dan lain-lain. Nah, mungkin tapi ada perbedaan, misalnya biasanya mereka menjajakan dagangan mereka itu di sebuah bambu besar yang mereka taruh di pinggir-pinggir jalan, lalu dijajakan. Ada juga yang hanya beralaskan terpal ataupun hanya di tempat baskom-baskom plastik untuk menaruh dagangan mereka. Biasanya harga yang dikutip di pasar-pasar NTB ini relatif murah. Kenapa? Karena para pedagang ini mengambil langsung dagangan mereka itu dari petani. Jadi harga dari masing-masing produk yang mereka jual relatif murah. Mereka biasanya ada beberapa pedagang yang mempunyai tempat dagang mereka sendiri, seperti ada tokonya sendiri. Namun kebanyakan pedagang di NTB ini menjajakannya hanya di pinggir-pinggir jalan saja dan tidak memiliki tempat atau warung tersendiri, toko tersendiri. Lalu di NTB ini para pedagangnya biasanya kebanyakan menggunakan bahasa Indonesia. Namun karena 93% itu penduduk Sasak, ada beberapa yang memakai bahasa daerah. Tapi ketika ada orang-orang dari luar yang ingin membeli suatu dagangan di pasar NTB, para pedagang ini bisa berbahasa Indonesia. Selanjutnya, pasar NTB ini ada yang dibuka sampai malam, tapi ada juga yang sudah tutup sebelum malam. Jadi tergantung keinginan si pedagang itu. Jadi jika ada pembeli yang ingin membeli buah-buahan atau sayur, itu masih bisa di malam hari, tapi harus memilih di pasar mana itu, karena tergantung dari si pedagang. Di pasar NTB juga sama seperti pasar lainnya, mereka punya sistem tawar-menawar. Jadi pembeli itu jika ingin membeli sesuatu, mereka memilih sendiri barang apa yang ingin mereka beli, kualitas produknya bagaimana, baru nanti dibungkus oleh pedagang, baru mereka mulai tawar-menawar. Pembeli menawarkan berapa nih harga yang diinginkan, baru pedagang mulai negosiasi, dia bisa nerima
tawaran dari si pembeli ini, atau bisa nawarin harga yang lebih rendah tapi di atas dari penawaran si pembeli, atau bisa juga menolaknya. Jadi sama saja. Nah, pasar di NTB nih cenderung tenang. Mereka biasanya menawarkan dagangan mereka itu dengan suara yang tidak terlalu keras dan hanya dari face to face saja. Jadi mereka menawarkannya tidak perlu berteriak-teriak seperti di pasar-pasar di daerah lain. Mungkin mereka cenderung tenang dan suasana pasarnya juga ramai, tapi cenderung tertib. Baiklah, jadi itu saja karakteristik berdagang orang NTB. Terima kasih sudah mendengarkan. Mohon maaf jika ada kesalahan selama presentasi ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.